Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan kegiatan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran suatu negara yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, serta memajukan perekonomian. Pendapatan negara bisa didapat dari pajak, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran negara berguna untuk meningkatkan UKM, meningkatkan fasilitas umum produktif, serta menciptakan pelatihan-pelatihan bagi pengangguran. Instrumen kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus diambil apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit diambil apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang diambil apabila pendapatan besarnya sama dengan pengeluaran. Kebijakan fiskal bersama dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan sangat diperlukan untuk mengoreksi adanya gangguan-gangguan yang dapat menghambat mekanisme perekonomian. Sebab sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Penerapan kebijakan fiskal sistem ekonomi kapitalis itu berbeda dengan kebijakan fiskal pada sistem ekonomi Islam. Penerapan kebijakan fiskal pada sistem ekonomi kapitalis itu bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi agar mengarah ke yang lebih positif, sehingga tujuan utamanya yaitu untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam merupakan kewajiban negara dan menjadi hak seluruh rakyat, sehingga tujuannya itu tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan, tetapi juga untuk menciptakan distribusi yang adil. Bentuk distribusi harta yaitu dengan adanya kewajiban zakat jika harta tersebut sudah mencapai nisab. Kementerian Agama dan Basnas memperkirakan jumlah potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 100 triliun per tahun. Pada tahun 2010, potensi zakat yang baru tergarap hanya dapat mencapai 1,5 triliun. Umumnya, kebijakan fiskal meliputi kegiatan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan bantuan-bantuan pemerintah. Dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, investasi, distribusi penghasilan, dan sebagainya. Tujuan utama kebijakan fiskal sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam itu sama, yaitu untuk menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Menurut Midwale, ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam, antara lain yaitu untuk yang pertama, Islam menghendaki adanya tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang memiliki akses yang sama untuk memperoleh kekayaan. Yang kedua, Islam melarang adanya riba, sehingga Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Yang ketiga, Islam memiliki komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dengan menyampaikan pesan dan ajarannya. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam memegang peranan penting jika dibandingkan dengan kebijakan moneter karena adanya larangan riba dan kewajiban zakat. Pemecahan problematika ekonomi dalam Islam dilakukan dengan menciptakan suatu distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita tentang masalah distribusi, seperti dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hasyr ayat 7.
Komponen pemberdayaan ekonomi umat salah satunya yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Dari sisi fiskal, komponen tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah, wakaf. Dalam sistem ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela ini menjadi pembeda dengan sistem ekonomi pasar. Karena dalam sistem ekonomi pasar tidak dikenal adanya sektor sukarela. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual dengan tingkat yang sama. Dalam kebijakan fiskal konvensional, pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui intensif tarif pajak maupun tax base dari suatu kegiatan perekonomian. Dalam sistem zakat, besarnya zakat yang harus dikeluarkan sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh sebab itu, kebijakan zakat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Sistem zakat berusaha untuk mempertemukan surplus dengan defisit, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dengan defisit. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Zakat juga menjadi komponen utama dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam dan dalam sistem keuangan publik. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat termasuk infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah banyak disoroti dalam kajian multidimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Selama ini zakat belum dikelola dengan baik dan profesional, sehingga dampaknya dalam perekonomian masih kecil. Oleh karena itu diperlukan motivasi terhadap masyarakat seperti kegiatan usaha-usaha. Jika dikelola dengan baik memiliki potensi pendanaan yang besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Hal ini didukung oleh kecenderungan peningkatan jumlah dana zakat dari tahun ke tahun. Data yang berhasil dihimpun oleh IMZ menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun, terutama melalui Organisasi Pengelola Zakat atau OPS di Indonesia. IMZ mencoba menghitung potensi penghimpunan dana zakat tahun 2010 dengan didasarkan pada data time series dari tahun 2001 sampai 2009. Persentase kenaikan tertinggi terjadi antara kurun waktu 2004 sampai 2005. Penghimpunan OPS mengalami kenaikan sebesar 71,75% dari total penghimpunan sebelumnya yang sebesar 169,59 miliar menjadi 287,84 miliar. Sedangkan peningkatan jumlah persentase penghimpunan terendah terjadi antara kurun waktu 2006 sampai 2007. Dalam tahun tersebut terjadi persentase negatif sebesar 7,28% dari total penghimpunan tahun 2006 sebesar 413,92 miliar menjadi 444,7 miliar. Hasil analisa IMZ menyebutkan bahwa potensi zakat pada tahun 2010 sebesar 27,2 triliun. Jumlah ini didapat dengan melihat beberapa faktor yang berkaitan seperti pendapatan per kapita, jumlah penduduk di Indonesia, jumlah penduduk muslim, serta asumsi persentase daya serap pendapatan kalangan muslim dari total pendapatan nasional. Perhitungan potensi zakat tahun 2010 yang dikeluarkan IMZ berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Basnas.
Perbedaan ini sangat wajar terjadi karena perbedaan asumsi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Secara garis besar, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis, walaupun terdapat beberapa persamaan seperti definisi dan juga tujuan. Namun, terdapat perbedaan secara substansial seperti landasan hukum yang digunakan, metode yang digunakan, dan instrumen yang dipakai, serta sistem yang dipakai. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia mungkin tidak harus lagi bergantung pada hutang luar negeri untuk menutupi defisit anggarannya. Jika digarap secara maksimal, kestabilan ekonomi juga akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerimaan. Demikian materi yang dapat saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.